Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang administrasi pembangunan di bidang ekonomi dalam kasus program Kartu Prakerja. Oke, untuk yang akan kami bahas, yang pertama mengenai pengertian administrasi pembangunan, kedua pembangunan ekonomi, dan ketiga contoh pembangunan ekonomi. Next. Oke, administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan terfokus dalam 3 poin. Yang pertama yaitu tentang perubahan yang lebih baik dan penyelesaian masalah. Ketiga, mewujudkan cita-cita negara. Jadi administrasi pembangunan merupakan usaha suatu negara untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan menyelesaikan masalah di berbagai bidang dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara dengan memanfaatkan peluang yang ada. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Elin. Pembangunan ekonomi. Yang pertama, pendapatan per kapita. Yang kedua, indeks kualitas hidup. Yang ketiga, indeks pembangunan manusia. Pembangunan ekonomi seringkali didefinisikan sebagai peningkatan pendapatan real per kapita. Namun, kenaikan pendapatan saja belum cukup untuk dikatakan bahwa telah terjadi pembangunan ekonomi. Perbaikan struktur sosial, perubahan sikap dan perilaku masyarakat juga menjadi komponen penting dari pembangunan ekonomi. Jadi, pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita yang disertai dengan perubahan struktur sosial, ekonomi, dan pemerataan pendapatan bagi penduduk di suatu negara. Indeks kualitas kehidupan adalah sebuah indeks sosial yang mengaitkan antara hasil survei subjektif tentang kepuasan hidup dengan perbandingan objektif kualitas hidup seluruh negara yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit. Menurut OECD 1982, indikator kualitas hidup adalah pendapatan, perumahan, lingkungan, stabilitas sosial, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Indeks pembangunan manusia adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM memiliki 3 jenis dimensi dalam pengukurannya, yaitu usia harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup yang layak. Selanjutnya, contoh program pembangunan ekonomi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Irsalina. Kemudian contoh program pembangunan ekonomi, di mana pembangunan program ekonomi di Kartu Prakerja ada 3, yakni yang pertama pengembangan kompetensi, yang kedua insentif, dan yang ketiga adalah pengembangan kewirausahaan. Di mana program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja atau pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian program Kartu Pekerja ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan. Jadi program Kartu Prakerja ini merupakan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat usia kerja. Masyarakat diberikan pelatihan selama 4 bulan dan diberikan insentif sejumlah 600.000. Oke, mantap. Untuk selanjutnya, berdasarkan data yang kami peroleh, tahun 2021 untuk tenaga asing
berjumlah 88.271. Untuk yang terdaftar dalam kartu prakerja berjumlah 5.931.574. Yang kedua, pada tahun 2022 jumlah tenaga asing berjumlah 111.537. Sedangkan yang terdaftar dalam kartu prakerja 17.080.000. Selanjutnya, Mbak Operator, asik. Fakta di lapangan akan dijelaskan oleh Mas Ubud. Kebijakan investasi, tanggapan Kepala Menteri Ketenagakerjaan. Kebijakan investasi yang mengizinkan tenaga kerja asing masuk menjadi salah satu masalah dalam mengurangi pengangguran tersebut seperti yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, yaitu Ibu Ida Fauzia. Kenapa jumlah tenaga kerja asing Cina lebih besar? Ini tentu saja karena banyak investasi yang masuk di Indonesia yang berasal dari Cina ini, saya kira berbanding lurus dengan investasi yang masuk dari Cina. Kalau dilihat investasi yang masuk ke Indonesia banyak dari Cina berbanding lurus dengan tenaga kerja asing yang ditempatkan di Indonesia, ujarnya dalam rapat bersama Komisi 9 Senin tanggal 24 bulan 5 tahun 2021. Ujarnya juga begini, kalau ngomong terbuka, banyak perusahaan-perusahaan yang investasi dari Cina, misalnya proses produksinya seperti manual booknya, kemudian beberapa teknik yang lain baru biar dikerjakan oleh tenaga kerja dari tenaga tersebut. Kalau kita tidak menggunakan mereka, berarti operasi atau belum bisa operasi, yang pada akhirnya tidak bisa serap tenaga kerja. Ini problem yang sangat serius, katanya. Menurut Ibu Ida Fauzia, tenaga kerja asing dibutuhkan karena adanya investasi penanaman modal asing, tujuannya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Identifikasi masalah berdasarkan pernyataan sebelumnya dari Ibu Ida Fauzia tadi, data tersebut tidak sejalan dengan data persentase kenaikan kompetensi angkatan usia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa keefektifan program prakerja ini terganggu karena kebijakan yang tidak sejalan antar lembaga, di mana antar lembaga memiliki kepentingan masing-masing dalam menjalankan pembangunan ekonomi. Dibutuhkannya koordinasi dan juga kerjasama antar lembaga demi tercapainya tujuan dari administrasi pembangunan di bidang ekonomi ini untuk dapat solusi yang tepat. Selanjutnya, untuk solusi administrasi pembangunan ekonomi itu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, maka setiap kebijakan yang diperbuat harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan tidak
berkesinambungan, sinergi, dan kesejahteraan masyarakat dan berkesinambungan, sinergi, dan koordinasi setiap lembaga dalam pembuatan kebijakan untuk menyelaraskan tujuan program prakerja. Maksudnya di sini program prakerja ini harus didukung oleh kebijakan yang lain, di mana kebijakan lainnya menentukan efektivitas program ini untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Karena kebijakan investasi yang membolehkan investor untuk mendatangkan tenaga asing di sini menjadi masalah di Indonesia karena terbukanya lowongan pekerjaan bukan untuk masyarakat Indonesia. Dengan alasan skill yang kurang, namun dipaksakan. Untuk selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh saudara saya Afiduddin. Selanjutnya kesimpulan. Program Kartu Prakerja ini dirasa belum efektif untuk membangun perekonomian Indonesia. Dengan temuan yang ada, program prakerja ini justru disalahgunakan. Lulusan prakerja ini juga tidak ada penyaluran ke DUDI sehingga angka pengangguran belum teratasi dengan program prakerja ini. Selain itu, pelatihan yang melalui online kurang efektif untuk meningkatkan kompetensi kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.